Pernahkah kamu berada di sebuah ruangan yang penuh orang, tetapi tetap merasa sendirian? Pernahkah kamu tersenyum hanya karena keadaan menuntutmu tersenyum, padahal di dalam hati tidak ada yang benar-benar ingin dirayakan? Atau mungkin kamu pernah merasa berbeda dari lingkunganmu, bukan karena ingin memberontak, melainkan karena memang tidak mampu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Jika pernah, mungkin kamu akan memahami mengapa novel orang asing karya Albert Camus masih terus dibicarakan hingga hari ini. Novel ini bukan sekadar kisah tentang seorang pria bernama Meursault. Novel ini adalah cermin yang memantulkan kegelisahan manusia ketika berhadapan dengan dunia yang seringkali terasa asing, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sejak halaman pertama, kami memperkenalkan Meursault sebagai tokoh yang tidak mengikuti cara masyarakat mengekspresikan emosi. Ketika ibunya meninggal, ia tidak menangis. Ketika ditanya tentang cinta, ia menjawab dengan datar. Ketika hidup membawanya ke berbagai peristiwa besar, reaksinya seringkali terasa dingin dan jauh. Banyak pembaca langsung menganggapnya sebagai manusia yang tidak memiliki hati. Namun semakin lama kita mengikutinya, semakin muncul pertanyaan yang mengganggu. Apakah Meursault benar-benar tidak memiliki perasaan, atau justru ia menolak berpura-pura hanya agar diterima oleh lingkungan sekitarnya? Disinilah letak kekuatan terbesar novel ini. Kamu seolah mengajak kita mempertanyakan hubungan antara kejujuran dan penerimaan sosial. Sejak kecil kita belajar bahwa ada emosi yang dianggap pantas dan ada emosi yang dianggap tidak pantas. Kita diajarkan kapan harus tersenyum, kapan harus bersedih, bahkan terkadang bagaimana cara berduka. Akibatnya, tidak sedikit orang yang akhirnya lebih sibuk memainkan peran daripada benar-benar merasakan hidupnya sendiri. Kita tersenyum agar dianggap ramah. Kita mengatakan baik-baik saja agar tidak merepotkan orang lain. Kita mengejar pengakuan karena takut dianggap gagal. Lama-kelamaan, topeng itu menempel begitu erat hingga kita lupa wajah asli kita sendiri. Kamu menghadirkan Meursault sebagai seseorang yang menolak permainan itu. Ia tidak mengatakan sesuatu yang tidak ia rasakan. Ia tidak berpura-pura memiliki keyakinan yang sebenarnya tidak ia miliki. Dalam arti tertentu, ada keberanian yang sangat langka di dalam dirinya. Keberanian untuk hidup secara autentik meskipun harus membayar harga yang sangat mahal. Pesan ini terasa begitu relevan bagi anak muda yang hidup di zaman ketika citra seringkali lebih dihargai daripada kejujuran. Di media sosial, kita terbiasa memperlihatkan versi terbaik dari diri kita. Kita takut terlihat rapuh, kita takut berbeda, kita takut tidak disukai. Novel ini mengingatkan bahwa menjadi diri sendiri kadang memang membuat kita merasa seperti orang asing. Namun disinilah kita perlu berhenti dan mulai berpikir lebih kritis. Apakah kejujuran emosional selalu berarti tidak peduli terhadap perasaan orang lain? Jawabannya tentu tidak. Meursault memang tidak berpura-pura, tetapi sikapnya yang sangat datar seringkali membuatnya gagal membangun hubungan yang hangat dengan sesama. Ada perbedaan besar antara hidup secara autentik dan mengabaikan empati. Kejujuran tidak harus menghilangkan kepedulian. Menjadi diri sendiri bukan berarti kita bebas melukai orang lain hanya karena merasa sedang bersikap jujur. Kamu juga dikenal melalui gagasan tentang absurditas. Ia menggambarkan dunia sebagai tempat yang tidak selalu menyediakan jawaban atas pertanyaan terbesar manusia. Kita mencari makna, sementara alam semesta tetap diam. Kita menginginkan kepastian, tetapi kehidupan seringkali dipenuhi kebetulan. Bagi kamu, kesadaran akan kenyataan ini bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk benar-benar hidup pada setiap detik yang kita miliki. Ada keindahan dalam menerima bahwa hidup tidak selalu dapat dijelaskan, tetapi tetap layak dijalani dengan penuh kesadaran. Meski demikian, filosofi ini juga perlu dijaga agar tidak tergelincir menjadi nihilisme. Jika seseorang hanya menangkap bahwa hidup tidak memiliki makna yang pasti, ia bisa saja menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk peduli terhadap apapun. Padahal kami sendiri tidak sedang mengajak manusia menjadi putus asa. Ia justru mengajak manusia tetap hidup, tetap memilih, dan tetap bertanggung jawab meskipun tidak memiliki semua jawaban.
Tantangannya adalah bagaimana membedakan antara menerima absurditas kehidupan dengan menyerah kepada ketidakpedulian. Ada pertanyaan lain yang juga layak kita renungkan. Di zaman sekarang, ketika kepedulian sosial semakin dibutuhkan, apakah menolak mengikuti aturan masyarakat seperti Murso adalah tindakan yang berani atau justru bentuk alienasi yang belum dewasa? Tidak semua norma sosial lahir untuk mengekang kebebasan. Sebagian ada karena membantu manusia hidup bersama dengan saling menghormati. Jika setiap orang hanya mengikuti perasaannya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain, hubungan sosial akan kehilangan fondasi kepercayaan. Karena itu, menjadi autentik seharusnya bukan berarti menolak semua aturan, melainkan memilih dengan sadar aturan mana yang benar-benar mencerminkan nilai yang kita yakini. Pada akhirnya, orang asing bukanlah novel yang meminta kita menjadi seperti Mursold. Novel ini jauh lebih menarik jika dibaca sebagai undangan untuk memeriksa diri sendiri. Berapa banyak keputusan yang kita ambil karena memang kita yakini, dan berapa banyak yang lahir hanya karena takut dinilai. Berapa banyak senyum yang benar-benar berasal dari hati, dan berapa banyak yang sekadar menjadi topeng agar diterima. Kamu tidak memberikan jawaban yang nyaman. Ia hanya membuka ruang bagi pertanyaan yang selama ini mungkin kita hindari. Mungkin pelajaran terbesar dari novel ini bukanlah bahwa dunia itu absurd, melainkan bahwa di tengah dunia yang seringkali tidak memberikan kepastian, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana menjalani hidup. Kebebasan itu bukan alasan untuk menjadi dingin terhadap sesama, tetapi kesempatan untuk hidup dengan lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Sebab menjadi manusia yang otentik bukan berarti berhenti peduli kepada orang lain. Justru ketika kita mengenal diri sendiri dengan jujur, kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami manusia lain dengan ketulusan yang sama.